teman-teman terkasih, puji Tuhan balik lagi di YouTube channel ini. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi-informasi seputar dunia kekristenan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Tonton terus video berikut sampai habis. Joyce Meyer. Ia adalah seorang pengarang dan juru bicara Kristen karismatik yang ada di Amerika, dan juga seorang presiden Joyce Meyer Ministries. Joyce dan suaminya Dave memiliki 4 anak dan mereka tinggal di luar Santa Louis, Missouri. Joyce Meyer lahir pada tanggal 4 Juni 1943 di Amerika. Sebelum ia bertobat dan menjadi hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, Joyce Meyer memiliki pengalaman hidup atau masa lalu yang begitu kelam. Pada saat Joyce berusia sekitar 12 tahun, ia mendapat kesempatan untuk belajar mengendarai mobil dari ayahnya. Namun sayangnya, hal ini malah menjadi petaka dalam kehidupannya. Ayahnya memberikan ia kesempatan untuk dapat mengendarai mobil agar supaya bisa menjauhkan dia dari ibunya, dengan tujuan melakukan perbuatan amoral dengan putrinya tersebut. Bahkan di suatu hari pada musim panas, ayahnya memaksa Joyce untuk minum alkohol hingga mabuk, dan kemudian ayahnya bisa melampiaskan nafsu bejatnya. Berulang kali Joyce Meyer mengalami kekerasan seksual dari ayah kandungnya sendiri. Ayahnya adalah seorang tentara yang bergabung sehari setelah ia dilahirkan. Namun sayangnya 3 tahun setelahnya ayahnya dipecat dari kesatuannya dan mengakibatkan perubahan pada sikap ayahnya. Ia kembali ke keluarganya sebagai pria yang kepahitan, pemarah, dan kecanduan alkohol. Bahkan lebih parahnya lagi, ayahnya tega melecehkan anaknya sendiri. Kondisi ini terus berlanjut dan semakin memburuk hingga ia menginjak usia remaja. Walaupun ibunya mengetahui masalah ini, namun karena takut terhadap ayahnya, maka ibunya memilih untuk bersikap seolah-olah tidak tahu dan hal itu tidak pernah terjadi. Bertahun-tahun, Joyce mengalami kepahitan dengan keluarganya. Pada saat ia berumur 9 tahun, Joyce mengaku pertama kalinya merasakan kuasa Allah. Ketika ia datang ke sebuah gereja, disitulah dia merasakan proses kelahiran baru. Ia merasa bersih seperti baru saja mengalami pendamaian batin. Dan semenjak itulah, sebagai seorang gadis yang menginjak remaja, Joyce punya ketertarikan terhadap hal-hal yang bersifat rohani, kisah-kisah persepsi ekstra indernawi, fiksi ilmiah maupun film horor. Selain itu, ia juga berminat pada hipnotis dan astrologi. Pada saat ia berumur 13 tahun, ia berusaha untuk lebih mandiri dengan menjadi seorang pelayan toko. Saat itulah ia mulai meninggalkan rumahnya dan berpikir bahwa ia ingin kuat mengurus hidupnya sendiri. Tahun 1961, Joyce memutuskan untuk menikah dengan pemuda pertama yang jatuh cinta padanya. Pemuda tersebut putus sekolah saat kelas 5 dan kemudian menjadi penjual mobil paruh waktu. Pernikahan mereka tidak berjalan dengan baik karena sejak awal menikah memang sudah amburadul. Pekerjaan suaminya tidak tepat dan mereka sering berpindah-pindah tempat. Suaminya juga sering pergi keluar rumah, bahkan terkadang sampai berbulan-bulan. Suatu waktu saat ia bertugas sebagai tenaga tata buku di sebuah perusahaan, suaminya membujuknya untuk mencuri uang dengan menulis sebuah cek palsu. Mereka kemudian mencairkan uang itu dan kabur ke daerah California. Sejak berusia 21 tahun, Joyce hamil, namun kemudian ia mengalami keguguran. Tahun berikutnya, ia kembali hamil dan melahirkan anak pertamanya. Namun hal itu tidak mengubah keadaannya dan suaminya. Kondisi pernikahan mereka dan keuangan mereka membuatnya mengalami depresi berat. Pada akhirnya ia memutuskan untuk berpisah dengan suaminya yang tidak setia dan yang sering bermasalah dengan hukum. Dalam keadaan depresi dan kacau, ia mencari hiburan di bar-bar setempat dan mulai tidur dengan pria-pria yang tidak dikenalnya. Joyce pun menjadi seorang pelacur.
Hal itu pun terus ia lakukan sampai pada akhirnya tahun 1966 ia bertemu dengan Dave Meyer, seorang pria yang baik hati dan mencintai dengan tulus seorang Joyce. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di Santa Louis pada tanggal 7 Januari 1967. Sekalipun ia sudah menikah dengan Dave, tapi Joyce masih merasa frustasi dan depresi. Pada akhirnya ia berseru kepada Tuhan dan ia mendengar Tuhan memanggil namanya. Malam harinya ia merasa Tuhan memenuhinya dengan cairan kasih yang berlimpah-limpah. Tak lama kemudian ia mulai mengadakan kelas pemahaman Alkitab di sebuah kafetaria. Ia mulai aktif di Our Savior Lutheran Church dan mulai aktif dalam pelayanan gereja. Mereka berdua pun mulai hidup dengan cinta akan Tuhan. Pada bulan Agustus 1985, Joyce Meyer dan suaminya mulai mengembangkan sayap pelayanan mereka. Mereka mendaftarkan Life in the Word yang didirikan mereka sebagai sebuah badan nirlaba. Meskipun pada awalnya sangat sulit, tetapi semangat juang mereka terus maju agar supaya pelayanan mereka ini tidak berhenti begitu saja. Dengan semangat juang mereka, akhirnya acara mereka bisa masuk ke sebuah televisi dan bisa go internasional. Dalam tempo yang singkat, yaitu kurang lebih 5 tahun, acara Live in the World itu mulai disiarkan di sekitar 600 stasiun radio dan televisi, 7 jaringan kabel dan 7 jaringan satelit. Ia semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan. Joyce percaya bahwa panggilan hidupnya adalah untuk meneguhkan orang-orang percaya di dalam firman Allah. Dari pengalaman hidupnya, ia mendapati bahwa kemerdekaan untuk hidup berkemenangan diperoleh melalui penerapan firman Tuhan. Ia yakin setiap orang yang sudah hidup dalam kemenangan dapat menuntun banyak orang. Di tengah-tengah kesuksesan pelayanan dan serangkaian kemenangan pribadi, Joyce Meyer sembuh dari kanker pada awal tahun 1990-an. Dan ia mulai memperbaiki hubungan yang retak dengan keempat orang anaknya. Dan ia merasa tantangan terbesarnya bisa jadi adalah menghadapi masa lalunya sendiri. 2 kali ia mencoba untuk mendatangi ayahnya, menyatakan bahwa ia telah mengampuni apa yang telah terjadi pada masa lalu. Namun 2 kali pula ayahnya menolak mengakui apa yang terjadi. Pada akhirnya, pada November tahun 2000, Joyce Meyer dan suaminya membelikan rumah seharga $130 bagi orang tuanya. Pemulihan terjadi 3 tahun kemudian ketika mereka berkunjung pada perayaan Thanksgiving. Pada saat mereka memasuki pintu rumah, ayahnya mulai menangis. "Aku ingin mengatakan betapa aku menyesal akan apa yang ia perbuat pada anaknya," ungkap ayah Joyce Meyer. Joyce dengan hati terbuka mengampuni ayahnya dengan segala yang ayahnya lakukan pada masa lalu. 10 hari kemudian, ia membaptis ayahnya dalam sebuah upacara sederhana. Pengalaman pahit Joyce Meyer pada masa mudanya menjadikan ia kuat dan tetap teguh dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sampai saat ini pun, ia melayani ribuan jemaat untuk datang kepada Tuhan.